Halo semuanya, perkenalkan, saya Igusti Ayu Cahya Kumala dengan NIM 05232785. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 2 dari mata kuliah basis data. Jadi di sini kita telah diberikan sebuah file untuk panduan berpraktikumnya. Di sini saya telah mendownloadnya dan kita telah diberikan sebuah contoh kasus lengkap dengan Entity Relationship Diagramnya atau ERD. Nah, berdasarkan ERD di atas, kita diminta untuk membuat ke basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam PP dengan tabel dokter, pasien, kemudian administrator, dokter admin, pasien dokter, dan daftar. Lengkap dengan rincian dari masing-masing atribut tersebut. Berdasarkan soal tersebut, terdapat dua cara untuk mengakses basis data, yakni dengan MySQL atau MariaDB. Namun, sebelum mengakses kedua cara tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menjalankan MySQL atau MariaDB adalah menjalankan service MySQL dan Apache melalui exam PP sebagai berikut. Jadi di sini kita aktifkan Apache-nya dan juga MySQL. Pertama-tama saya akan akses melalui PHP MyAdmin. Jadi caranya tinggal buka browser, kemudian kita ketikkan localhost/php MyAdmin. Nah, untuk membuat basis datanya, ini tuh bisa langsung pilih menu database di sini atau pilih new untuk create di sini. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, saya akan memberikan nama database-nya adalah rumah sakit. Sebagai berikut. Oke, kemudian kita create. Nah, ini dia sudah bertambah di sini. Kemudian kita akan buat tabelnya satu persatu. Di sini saya bisa langsung create tabelnya atau nanti saya juga akan mencoba create tabelnya menggunakan perintah SQL. Jadi tinggal pilih menu SQL di bagian sini. Langsung saja di sini yang pertama saya akan coba create table untuk administrator ya. Ini nama tabelnya administrator. Dia akan memiliki 3 kolom berdasarkan 3 atribut pada soal. Kita create. Yang pertama dia itu memiliki ID admin dengan type integer, lainnya 3. Misalkan di sini dia sebagai primary key. Kemudian kita save dan not null. Nah, not null ini tuh sebenarnya digunakan untuk memastikan bahwa sebuah kolom itu datanya tidak boleh kosong ya, alias harus ada datanya. Kemudian kalau primary key ini itu tujuannya digunakan sebagai pengenal yang unik. Jadi setiap data harus memiliki ID yang unik atau berbeda. Kemudian terdapat kolom nama admin di sini. Type-nya varchar, lainnya misalkan 20. Kemudian terdapat waktu jaga. Di sini type-nya varchar juga, lainnya 100. Jadi ini tinggal saya save. Oke, ini dia tabelnya dan di sini akan berubah strukturnya. Rumah sakit, kemudian ini tabelnya. Berikutnya saya akan coba buat tabel dokter. Tapi kali ini saya akan create menggunakan perintah SQL. Jadi di bagian ini saya pilih dulu SQL. Kemudian saya ketikkan perintahnya. Jadi di sini create table. Nama tabelnya adalah dokter, kemudian kurung tutup, kemudian kita masukkan nama kolomnya di sini. Yang pertama ada dokter ID,
Di sini type-nya adalah integer dengan length 3 dan ini sebagai primary key. Kemudian auto increment. Oke. Kolom berikutnya adalah nama dokter. Ini type-nya adalah varchar dengan length 30 misalkan. Kemudian ada alamat dokter, ini varchar juga, lengthnya 100. Di situ terdapat atribut tanggal lahir ya, tanggal lahir, ini type-nya date. Kemudian ada nomor HP. Ini type-nya saya pakai varchar aja dengan length 15 misalkan. Kemudian ada spesialis. Ini type-nya varchar dengan length 15. Dan terakhir terdapat atribut waktu kerja. Saya pakai varchar dan kita isi lainnya 100. Nah, kemudian pada kolom ID yang pertama ini adalah nomor yang unik ya untuk setiap dokter, dimana sistem akan mengisi nomor ini secara otomatis dengan menggunakan fitur auto increment. Oke, jadi saya langsung save aja. Oke, jadi ini dia tabelnya, admin dan juga dokter. Baik, berikutnya saya akan create table untuk dokter admin. Jadi langsung aja create table lagi. Nah, tabelnya adalah dokter_admin, bentuk akun tutur. Lalu kita masukkan lagi nama kolomnya. Yang pertama ada ID data dengan type integer, lengthnya 3. Ini sama-sama menjadi primary key dan juga auto increment ya. Oke. Kemudian kolom yang kedua adalah ID underscore dokter dengan type-nya integer, lengthnya 3. Kemudian ada ID underscore admin. Ini type-nya integer juga dengan length 3. Oke, save. Berikutnya saya create lagi untuk tabel pasien dokter. Jadi create table, ini pasien dokter, nama tabelnya pasien underscore dokter seperti ini. Kemudian kita inputkan kolomnya. Yang pertama ada ID dengan integer yang nilainya 3, kemudian primary key, dan di sini auto increment juga. Kemudian terdapat kolom ID underscore dokter di sini, integer length 3. Kolom berikutnya ID underscore pasien. Di sini integer dengan length 3 juga. Kemudian ada kolom untuk waktu periksa. Di sini type-nya saya gunakan date dan terdapat kolom untuk resep. Ini type-nya saya pakai varchar dengan length 100. Oke, saya save. Ini dia tabelnya.
Baik, sekarang saya akan create tabel untuk pasien terlebih dahulu. Jadi di sini create table. Nama tabelnya adalah pasien. Seperti ini, sama kurung buka kurung tutup, lalu pasien akan memiliki ID pasien dengan type data integer, length 3, ini sama-sama menjadi primary key ya, dan juga auto increment. Kemudian terdapat kolom nama underscore pasien, type-nya varchar dengan length 30. Kolom berikutnya adalah alamat underscore pasien, ini varchar juga dengan length 100. Kemudian terdapat kolom jenis kelamin, ini type-nya saya pakai ini. Jadi misalkan di sini ada laki-laki, dikembangkan sebagai L, dan perempuan ditandai dengan B. Kemudian terdapat kolom untuk data penyakitnya, tab-nya varchar, misalkan name-nya itu adalah 100. Dan terakhir terdapat kolom untuk nomor HP, ini varchar juga dengan length 15. Oke, saya save. Dan terakhir saya akan create table untuk daftar ya. Jadi create table daftar, nama tabelnya adalah daftar. Di sini akan terdapat kolom ID underscore daftar, ini integer dengan length 3 sebagai primary key-nya. Kemudian auto increment. Kemudian terdapat kolom untuk ID pasien, integer juga. Dan kolom terakhir adalah ID underscore admin, ini integer, type-nya dengan length 3. Oke, saya create. Nah, ini dia kolomnya: administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan juga pasien dokter. Baik, setelah selesai membuat tabel, di sini saya akan mencoba menambahkan data ya. Jadi caranya tinggal pilih insert data di bagian ini. Saya akan coba menambahkan data pasien. Mungkin saya akan membuat 5 buah data. Jadi yang pertama, ID bisa diabaikan karena tadi kan sudah pakai auto increment. Jadi di sini langsung inputkan namanya, Selamat Cahya, alamatnya Korea, kita isi dia perempuan, kemudian penyakitnya misalkan demam, nomor HP kita inputkan, kemudian kita create lagi nama pasiennya, misalkan Syifa, alamatnya adalah Pajuang, perempuan, misalkan Batu, dan kita inputkan nomornya. Kita create sebanyak 5, misalkan di sini ada malam, alamat pasien Batu Riti, perempuan, demam. Kita ke nomor HP, kita akan coba buat pasien lagi, misalkan namanya Adi, alamatnya adalah Pradana, ini laki-laki, misalkan pusing,
buat data satu lagi, misalkan ketut namanya, lalu alamat pasien adalah Tabanan, yang laki-laki, penyakitnya demam. Oke, kita tinggal save datanya. Oke, ini tabel pasiennya. Nah, ini dia datanya, sudah ada ya, berhasil diinsertkan. Ada 5, Cahya, Syifa, Nilam, Adi, dan juga Ketut. Oke, berikutnya saya akan lakukan penginputan indeks agar dapat dibuatkan relationship diagramnya. Jadi ini itu menambahkan pengaturan untuk foreign key. Karena seperti pada tabel daftar tadi itu terdapat sebuah foreign key ya, untuk kayak ada ID underscore admin. Jadi untuk penginputan indeks pada FK-nya itu akan meliputi ID underscore admin, ID underscore dokter, dan juga ID underscore pasien. Nah, jadi kita tambahkan satu-satu pada tabelnya. Caranya di structure, ini kita tambahkan, pilih more, ini kita indeks. Oke, kalau sudah tinggal kita save. Kemudian di bagian daftar kita pilih structure, ini ID pasien, kita tambahkan indeks. Kemudian di ID admin kita juga tambahkan indeks. Oke, kemudian saya save. Lalu di tabel dokter, structure-nya ini pada ID dokter kita tambahkan indeks. Kita cek di tabel dokter underscore admin ya. Nah, ini juga kita tambahin indeks, ID dokter, ID admin. Kemudian kita cek, kayaknya tadi belum ke save ini, jadi di save dulu. Oke, kemudian di tabel pasien, kita juga tambahin indeks. Oke, di sini. Kemudian di tabel pasien dokter kita juga tambahkan indeks untuk ID underscore dokter, dan satu lagi ID underscore pasien. Kemudian kita save. Jadi seperti ini. Baik, setelah menambahkan penginputan indeks, maka sekarang saya tuh akan bisa melihat hasil desainnya. Caranya tinggal pilih ini di bagian desain. Nah, ini dia akan ditampilkan tabelnya. Untuk itu saya coba rapikan dulu ya. Susunannya daftar, kemudian pasien. Kemudian ada pasien dokter di sini, administrator. Kemudian ini dokter di sini. Oke, saya coba save page-nya dulu ya. Misalkan ini Sakit David. Oke, selanjutnya
Saya akan membuat relationship antar tabel dengan cara memilih opsi create relationship di bagian kiri ini. Kemudian pilih primary key yang akan digunakan pada tabel tersebut. Misalkan nih pada pasien kita select si pasien ada di sini. Kemudian kita pilih case key. Nah, jadi seperti itu. Kemudian saya create lagi relasinya dari pasien ada di sini. Save, create lagi. Berikutnya pada admin ya, admin kita select, save. Kemudian saya create lagi dari administrator yang ada ke tabel dokter admin ya. Jadi ini menggambarkan relasinya. Kemudian kita tambahkan relasi dari dokter ya. Ini dokter ID, relasinya ke tabel pasien dokter. Dan satu lagi, terdapat relasi dari ID dokter ke sini. Di tabel dokter admin ada ID dokter. Jadi kita create. Nah, baik, jadi ini adalah gambaran hasil relasinya antara ID dokter, ID admin, dan juga ID pasien. Oke, berikutnya saya akan mencoba menampilkan database-nya dengan menggunakan MariaDB. Caranya bisa buka Windows Command Prompt atau dari XAMPP ini bisa pilih pada bagian shell ini ya. Oke. Lalu kita harus masuk ke MySQL-nya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah MySQL seperti ini. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti ini sudah berhasil masuk ke basis data. Kemudian, untuk menampilkan semua basis data yang telah ada pada MySQL atau MariaDB dapat dilakukan dengan cara mengetikkan perintah show database. Seperti ini. Nah, jadi ini dia database yang sudah pernah saya buat. Ini dia yang saya buat tadi, rumah sakit. Kemudian saya akan coba use database rumah sakit ya. Rumah sakit. Seperti ini. Oke, berhasil. Berikutnya saya akan menampilkan tabel-tabel yang sudah saya buat tadi. Kita coba show tables. Nah, jadi ada 6 tabel yang sudah saya buat. Ini dia. Sudah sesuai. Berikutnya saya akan coba menampilkan data pasien yang sudah saya insert tadi ya. Jadi caranya kita bisa select. Saya select semua dulu. Misalkan from tabel pasien ya. Nah, jadi ini dia data pasien yang saya buat tadi. Ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Berikutnya, saya juga akan coba tampilkan berdasarkan kolom nama pasien dan jenis kelamin saja. Jadi caranya tinggal select nama pasien. Saya akan tampilkan kolom jenis kelamin, jadi ini kolom nama tabelnya apa.
Oh sorry, nama tabelnya tipe tadi, jadi kita coba pakai ini aja. Oke, seperti ini. Jadi berikutnya saya juga akan coba menampilkan data berdasarkan jenis kelamin tertentu. Jadi kita coba select ya. Select nama pasien. Kemudian jenis kelaminnya. Kita pakai nama yang salah dulu ya. Oke, jadi ini from table pasien. Where jenis kelaminnya itu sama dengan misalkan kita select yang perempuan. Semestinya ini tampil 3 data. Iya, benar. Kemudian kita pilih select yang laki-laki. Nah, oke. Oke, jadi datanya sudah sesuai. Maka demikianlah praktikum yang dapat saya sampaikan untuk tugas 2 untuk mata kuliah basis data. Mulai dari pembuatan database, tabel, relasi antara tabel, hingga penampilan menggunakan PHP MyAdmin dan juga MariaDB. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami proses pembuatan serta pengelolaan basis data pada exam PP. Baik, terima kasih telah menyaksikan video berpraktikum saya. Sampai jumpa di tugas berikutnya.